Selamat siang, trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa harian trading pada hari ini. Seperti biasa trader semuanya, di setiap hari saya akan membawakan sedikit analisa teknikal, analisa fundamental yang saya berikan untuk para trader supaya para trader memahami dan mengetahui apa saja yang sedang terjadi pada saat ini. Sangat penting trader ya. Karena dengan mengetahui keadaan yang terjadi, para trader dapat mendapatkan gambaran ya pasar akan terjadi ke depan seperti kayak gimana. Trader, sebelumnya seperti biasa sebelum saya memulai analisa secara teknikal, saya akan membawakan sedikit tema, dan tema ini lebih banyak ke fundamental. Tema hari ini saya akan angkat tentang pertemuan FOMC, apakah dolar akan mengalami penguatan? Ini adalah pertanyaan yang sangat luar biasa, karena kalau kita lihat trader pada hari ini ya, trader hari ini nanti tepat pada pukul ya 1:00 sampai 1:35 ya dini hari, trader bisa lihat bahwa akan terjadi FOMC, pernyataan FOMC yang dikeluarkan oleh The Fed ya, konferensi pers 01 dini hari ya. Nah, kenapa saya mengangkat tema ini? Karena pernyataan hasil pertemuan FOMC ini memberikan gambaran terhadap perekonomian Amerika yang sedang terjadi. Sehingga dari hasil ini bisa memberi sebagai acuan terhadap pergerakan pasar ke depan. Ya, ini yang harus kita pahami semuanya. Dan kalau saya melihat, saya membaca, dan saya mencoba menggali informasi yang sedang terjadi, kita bisa lihat bahwa pernyataan bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa kenaikan tingkat suku bunga yang terjadi pada hari ini, pertemuan FOMC bisa sampai 100 BP basic point, walaupun ada yang menyatakan bahwa 75 BP adalah nilai yang sangat bisa digunakan ya, nilai yang akan dikeluarkan oleh The Fed. Akan tetapi trader, banyak juga yang bilang bahwa 100 BP adalah nilai yang sangat masuk real. Kenapa? Karena dengan kenaikan suku bunga tersebut, dia akan menekan tingkat inflasi yang terjadi terutama di Amerika. Tingkat inflasi yang terjadi, mau tidak mau, The Fed harus menaikkan tingkat suku bunganya. Setelah kemarin Bank of Europe ya menaikkan tingkat suku bunganya menjadi 50 ya. Saya bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa tidak tertutup kemungkinan The Fed akan menaikkan sampai 100 ya. Saya mengutip sebuah pernyataan dari Morgan Stanley. Morgan Stanley bilangnya bahwa ekonom di Morgan Stanley Research menawarkan pandangan mereka tentang dolar menjelang pengumuman kebijakan FOMC pada hari Rabu nanti, hari Rabu Amerika ya. Menurut mereka bahwa riset ekonomi memperkirakan FOMC akan menaikkan suku bunga sebesar 75,13 ya, basic point. Ya, 75-an ya, seperti kayak gitu. Namun dengan setara dengan kurangnya 6 kenaikannya itu 25 BP ya. Mereka menyatakan bahwa resiko pasar bergerak untuk memberi harga lebih banyak pengetatan The Fed selama kuartal mendatang. Nah, ini dia. Ini kita harus lihat dulu, bahwa The Fed dapat membingkai kenaikan Juli yang relatif hawkish sehingga bisa melunakkan harga aset yang berisiko dan meningkatkan nilai USD secara luas. Oke, dari sini trader kita masuk ke pasar ya, kita masuk ke platform. Nah, kita masuk ke platform trader. Apabila ini terjadi ya, sekarang sangat wajar bahwa menjelang pengumuman FOMC, pasar benar-benar menunggu ya. Pasar menunggu setelah misalnya dolar kemarin dia kenaikan yang sangat luar biasa ya. Hari ini dia agak sedikit stagnan. Dia agak sedikit koreksi ya. Tapi kalau saya melihat pergerakan di sini trader, kemungkinan besar bahwa indeks dolar ini masih bisa naik lagi. Saya bisa menilai bahwa pergerakan dari indeks dolar ini masih bisa naik lagi. Kalau kita lihat di tendensi selama 1 minggu, dia lebih banyak ke bullish.
Ya, walaupun kalau kita lihat kemarin ada penurunan yang kenaikannya sangat luar biasa setelah beberapa hari Senin, hari Selasa kemarin dia mengalami penurunan, ya, pelemahan. Kemarin mengalami penguatan. Hari ini adalah koreksi. Nah, kalau kita lihat ya berdasarkan secara teknikal, dia akan menembus di moving average ini trader ya, 200 ini ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya moving average-nya. Kalau menurut analisa saya trader, moving average 20. Dia akan berusaha dan tidak tertutup kemungkinan ya, dia akan naik lagi ke atas trader. Nah, apabila nanti BP kenaikannya minimal 75 aja, kalau 75 masih sama seperti yang kemarin, nah artinya The Fed masih melihat pergerakan ke depan seperti kayak gimana. Tapi apabila dinaikin 100, otomatis hawkish yang terjadi ya. Hawkish otomatis ya. Kalau hawkish yang terjadi artinya mata uang lainnya ini akan tertekan trader. Dia akan kembali lagi tertekan. Nah, makanya kenapa kalau di Euro USD trader saya udah pasang channel di sini. Saya udah pasang channel di sini karena saya udah bisa melihat bahwa pergerakannya trader udah ketahuan. Naik turun, naik sedikit, ada kemungkinan dia akan turun lagi trader. Dan kalau dia turun, kemungkinan besar dia bisa turun sampai di 0,99 atau 0,98. Ya, dia bisa sampai di sini trader. 98. Itu analisa saya. Bagaimanakah mata uang lainnya, aset lainnya seperti gold? Gold pun juga tidak tertutup kemungkinan dia akan ya bisa tertekan lagi. Bisa tertekan lagi karena kalau kita lihat tendensi selama ini ya, kita lihat ya tendensinya kemungkinan besar bearish masih sangat menguat ya. Kemarin memang dia sempat naik sampai level tertingginya itu di seputaran sempat menyentuh 1700 ya, 36. Tapi ya, trader sempat menurun dan hari ini dia udah berada di sekitar 1719 ya. Kalau kita melihat di sini ya, kita akan melihat bahwa dengan kenaikan dari mata uang ini ya, tendensi selama 1 minggu pun juga tendensinya masih tetap mengalami pelemahan ya. Nah, dengan adanya seperti kayak gini, apabila nanti FOMC dikeluarkan ya, saya bisa memberikan sedikit masukan atau sedikit prediksi bahwa penguatan dolar Amerika akan memberikan tekanan terhadap aset-aset lainnya. Ini yang harap diperhatikan oleh para trader semuanya ya. Harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Itu pun juga kalau trader lihat ya. Informasi-informasi yang dikeluarkan ya. Misalnya, bahwa IMF pun juga telah memperingatkan ekonomi dunia akan segera berada di puncak resesi. Ya. Pengetatan moneter, kekurangan energi, invasi Rusia ke Ukraina, sektor properti di China, pembatasan COVID, ya, merupakan hambatan terhadap rebound ekonomi global yang terjadi. Oleh karena itu, kalau statement yang dikeluarkan oleh IMF, artinya, ya, resesi akan berada di puncak dan pengetatan masih tetap akan dilakukan oleh Fed, artinya tidak tertutup kemungkinan aset-aset lain akan mengalami penurunan. Oleh karena itu trader, kita tetap akan melihat sampai di pergerakan yang akan terjadi pada hari ini. FOMC akan dikeluarkan pada hari ini dan kita akan melihat pergerakannya seperti kayak gimana. Itu yang harus kita perhatikan. Trader semuanya, demikianlah tema harian kita pada hari ini ya, dan kita akan coba masuk ke analisa teknikal kita pada hari ini. Seperti biasa trader, analisa teknikal kita akan selalu mulai dengan pergerakan dari indeks dolar. Bagaimanakah pergerakan indeks dolar trader semuanya? Indeks dolar pada hari ini trader, kita bisa lihat bahwa untuk indeks dolar, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa indeks dolar menjelang FOMC, tendensi bearish, koreksi masih menguat. Tapi kita tidak tertutup kemungkinan untuk dia bisa mengalami penguatan. Seperti kemarin, awal masuk pasar Eropa, dia mengalami pelemahan. Ya. Tapi setelah itu dia mengalami penguatan. Oleh karena itu, tendensinya sekarang sementara bearish ya. Biasa, menjelang FOMC dikeluarkan, itu sangat biasa ya trader ya. Sangat biasa. Oke,
Kita akan lihat trader sekarang bagaimanakah pergerakannya. Nah, ini harap diperhatikan trader ya. Harap diperhatikan dia sekarang udah masuk di zona golden zone ini. Ya, harap diperhatikan bahwa setelah dia menyentuh titik 61 ya. Saya berpikir bahwa setelah ini dia akan mencoba, apabila dia tidak terjadi sampai ke titik 100, dia akan sedikit koreksi dan dia akan sedikit mengalami kenaikan ke atas. Dia akan sedikit mengalami kenaikan ke atas. Oleh karena itu tetap trader analisa dan terus analisa. Sekarang kita masuk ke euro angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari euro angkel saham dolar? Trader semuanya. Pergerakan euro angkel saham dolar pada hari ini, kalau kita lihat trader ya, kalau kita lihat pergerakan dari euro angkel saham dolar pada hari ini, kita udah bisa lihat bahwa tendensi hari ini lebih banyak ke bullish ya. Dimana sekarang pelemahan terjadi di indeks dolar. Oleh karena itu memberikan kekuatan terhadap euro angkel saham dolar mengalami bullish pada hari ini. Kita akan lihat trader semuanya. Nah, ini dia. Kita akan lihat bagaimana pergerakannya pada hari ini. Ya, kalau dari titik pergerakannya, saya bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa, sahabat trader, oke, kita bisa lihat di sini trader bahwa tendensi yang akan terjadi pada hari ini setelah dia sempat menembus level 1.01592, dia mengalami penurunan ya. Sedikit mengalami penurunan dan dia sekarang sudah masuk di zona golden zone kita pada hari ini. Kita akan lihat di zona golden zone ini. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba menembus di sini ya. Nah, dia akan mencoba menembus level di sini. Nah, oke. Kalau dia menembus level sini, dia akan naik sampai ke minimal sampai ke 1.01545. Tapi menurut analisa saya ini adalah hanya sementara aja ya. Masih ada sementara saja menjelang pasar yang sedang terjadi memasuki pasar Eropa ya. Oleh karena itu menurut analisa saya sebagai seorang trader, kita bisa menunggu misalnya di zona di sini trader ya, sebagai acuan apabila terjadi pembalikan arah ya, dengan asumsi bahwa setelah ini candle ini adalah candle konfirmasi, setelah ini dia akan menurun. Nah, oleh karena itu kita menunggu untuk pembalikan arah dan kita bisa mengambil posisi di situ untuk buy sesuai dengan apa yang terjadi. Tendensi hari ini adalah bullish. Oke, selanjutnya kita masuk ke pound sterling. Bagaimanakah pound sterling pada hari ini? Trader, untuk pound sterling pada hari ini kita bisa lihat bahwa pound sterling seperti biasa trader semuanya. Pound sterling pada hari ini pergerakannya tetap sama seperti mata uang lainnya, mengalami penguatan pada hari ini ya trader ya. Dia tetap mengalami penguatan pada hari ini. Bullish, kita akan lihat pergerakan ke depan seperti kayak gimana. Sama juga dia udah masuk di zona golden zone-nya. Kita bisa lihat di sini golden zone-nya ini harus diperhatikan ya. Dia udah tembus ini, sempat keluar, dia naik ke atas, dan sebagai seorang trader kita bisa lihat apabila dia masih bisa menembus ke atas, artinya dia akan mengalami penguatan dari level di sini sampai ke level 1.20535 sampai 1.20582. Itu adalah titik yang bisa tercapai. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik sampai ke nilai yang paling tertinggi di 1.2721. Ini adalah yang paling tertinggi yang bisa dicapai ya, di sini nih bisa dicapai oleh pound sterling angkel saham dolar. Oke, kita sekarang masuk ke gold. Bagaimanakah pergerakan gold pada hari ini trader semuanya? Pergerakan gold pada hari ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa gold pada hari ini pergerakannya trader kita bisa lihat seperti biasa, tendensi bullish masih sangat kuat pada hari ini. Tapi segala sesuatu bisa terjadi karena hari ini menjelang FOMC. Segala sesuatu bisa terjadi trader ya. Kita bisa lihat di sini pergerakannya. Kita lihat, oke, sekarang dia sudah berusaha menembus ke titik 100 ini. Tapi terjadi pembalikan ya, terjadi koreksi sedikit ya. Nah, saya bisa bilang bahwa dia masih tetap akan mengalami kenaikan lagi dan dia akan menuju minimal sampai ke level 1721. Oleh karena itu trader, untuk seorang trader ya, mungkin trader bisa menunggu di sini dan bisa menggunakan pending order misalnya sell limit dengan asumsi bahwa setelah dia menembus level 1721 dia akan pembalikan arah dengan top take profitnya itu ambilnya misalnya di daerah sini trader 1718. Jadi kalau menurut saya dia untuk sementara ini dia akan bergerak ya. Untuk sementara ini dia akan bergerak di level sini.
Nah, level sini. 1721 sampai 1718 ya. Oke. Oke, trader, selanjutnya bagaimanakah kripto pada hari ini? Dalam hal ini adalah Bitcoin. Untuk kripto trader pada hari ini kita bisa lihat bahwa pergerakan kripto pada hari ini trader semuanya, trader bisa lihat di sini bahwa kripto Bitcoin mengalami pergerakan sangat luar biasa. Tendensinya masih tetap kuat dan tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba naik sampai level tertingginya di daerah sini. Nah, 21.500 itu bisa terjadi sampai di situ. Ya, saya kemarin dari 19.000 sampai 24 terjadi penurunan yang sangat luar biasa. Ini maksud saya ini terjadi koreksi. Kalau seumpamanya terjadi penguatan dolar pada malam ini, FOMC, tidak tertutup kemungkinan dia akan semakin turun lagi trader. Tidak tertutup kemungkinan dia akan semakin turun lagi. Oleh karena itu trader harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Ini dikit lagi dia naik ya, makanya saya bilang kan dia masih tetap bisa naik minimal sampai ke 21.500. Setelah itu dia akan turun. Karena itu adalah puncak yang paling tertinggi. Sekarang aja dia udah lewat ya 21.295 pagi hari. Saya pasang rentangnya dia agak sedikit mengalami penguatan. Oke trader semuanya. Ya. Demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Ya. Demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga analisa ini bisa memberikan gambaran terhadap trader semuanya. Dan semoga analisa ini bisa melandasi para trader untuk mengambil posisi pada trading harian kita pada hari ini. Akhir kata saya hanya mau menyampaikan bahwa tetaplah analisa karena kunci kita terdapat di analisa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.